Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk zodiak Libra ya. Karma apa yang akan didapatkan oleh orang yang sudah menzolimi kamu ya di tahun 2022. Saya udah lama banget nggak buat konten ya, karena memang ada beberapa kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan. Kalau perhiasan baru kemarin saya nggak buat short ya. Oke, sebelum dimulai kita berdoa dulu ya. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Dan kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap kalau kalian mau request tema, judul, bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, untuk private reading dan juga terapi bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Terus mau beli mutiara, suping, titanium gitu kan, mau Jumat berkah, mau apa lagi ya, mau Jumat berkah, mau donasi, terus mau apa lagi, bisa kontak WhatsApp di kolom deskripsi. Untuk Shopee dan juga aksesorisnya gorden, bisa cek di Shopee saya Panda Gorden. Oke, sebelum dimulai ya, saya ingatkan bahwasannya ini adalah fun reading, hanya untuk hiburan semata, namun ada sisi edukasinya, dan ini general reading, bisa berlaku untuk siapa saja, genderless ya. Jangan di skip pada saat saya menshuffle, dan jangan di skip iklannya. Oke, kita mulai ya. Ready? Karma apa yang akan diterima oleh orang yang menyakiti zodiak Libra di tahun 2022? Oke, karma apa yang akan diterima oleh orang yang menyakiti zodiak Libra di tahun 2022? Three of Pentacles, the Devil, ada Two of Cups, ada High Priestess, ada King of Swords, ada Seven of Wands. Oke, jelas di sini terlihat bahwasanya memang karma orang yang menyakiti kamu adalah Libra. Dia mau rekonsiliasi, mau balikan lagi sama kamu ya. Ini saya buatnya subuh, jadi ada ceramah subuh. Dan dia sudah menyadari hal itu, dia sudah menyakiti kamu, dia ingin kembali, dan dia tersadar bahwasanya ini nggak bisa dibiarkan gitu, ini nggak bisa dibiarkan. Saya nggak bisa terus seperti ini, saya harus berubah, saya harus jadi orang yang jauh lebih baik. Oh ya, saya promosi dulu, ini dikasih bibi saya, lucu ya, dikasih bibi saya dikasih kalung, saya dikasih gelang gitu kan. Dan nih, nah kalian bisa dapatkan di kontak WhatsApp, cantik ya. Oke. Iya, memang karma yang orang yang sudah menyakiti zodiak Libra adalah dia sudah tersadar karena dia terlalu ketergantungan sama kamu Libra gitu loh ya, dan dia sekarang sudah tidak seperti itu. Dia sudah lebih bisa mengkomunikasikan hal itu, hal apapun yang dia rasain, yang sekiranya memang masih bisa dihandle sendiri ya. Kalau dulu mungkin, ini salah satu contohnya, kalau dulu mungkin apa-apa kamu ngandelin kamu gitu loh ya ibaratnya. Tapi sekarang enggak gitu loh, dia benar-benar udah bisa lagi untuk menghandle semuanya sendiri ya. Dan akhirnya nanti dia ketemu soulmate atau twin flame-nya ya, tapi memang dia belajar untuk menghandle semuanya sendiri. Cantik ya. Nah, ini salah satu kalungnya. Oke. Terus ya memang kalau yang saya lihat di sini juga, dia lagi benar-benar mau move on dari dirinya yang sudah tidak dirasa tidak baik lagi ya. Dia mau move on, dia mau mau berubah lah ya, nggak mau seperti dulu lagi gitu. Yang saya rasain seperti itu.
Nah, ini salah satu cincinnya. Oke. Nah, terus oke, kita ke terus sini ada the Fool, bottom of the deck, ada King of Cups, ada Nine of Swords ya. Memang perubahan itu nggak mudah bagi siapapun, tapi ketika memang dia ingin, dia ada niat, itu bisa terlaksana, walaupun dia harus insomnia, dia harus agak-agak overthinking gitu kan ya. Tapi memang kalau mau berubah ya seperti itu ya, gitu ya. Cantik ya. Nah, tapi akhirnya dia bisa mengendalikan perasaannya dia gitu loh ya, untuk tidak ketergantungan sama kamu ya, atau dengan siapapun. Jadi memang benar-benar pelajaran yang dia dapat itu sungguh mahal ya. Oke. Nah, oke. Nah, di sini ada Knight of Sword. Dia bener-bener ngegas, dia pingin berubah, dia pingin bener-bener menjadi sosok seseorang yang jauh lebih baik ya. Dan memang fokusnya dia ke keuangan, dia sedang mencari keuangan ya, dan dia sudah menemukan kebahagiaan di dalam dirinya sendiri. Ternyata ketergantungan gue terhadap apapun selama ini, kayak uang, kayak pasangan, itu tuh nggak jaminan gitu. Ternyata bahagia itu yang memang adanya di dalam diri gue sendiri gitu ya. Ya akhirnya dia menyadari hal itu gitu, bahwasanya memang oh iya, kebahagiaan itu ya memang adanya di dalam diri gue sendiri ya. Terus ini ada gelang titanium, dia rose gold, lucu ya. Ini agak-agak mirip, cuman ini bulat. Nah, ya oke. Jadi terus ya memang ini harus kerjasama, nggak cuman dirinya sendiri aja, tapi harus ada bantuan pakar kalau bisa, atau ada orang yang memang dituakan, atau memang ada orang yang harus dimintai pertolongan gitu ya, yang dia tuh bijaksana orangnya, yang nggak bisa sendirian, karena memang seperti itu ya. Dan di sini ada Eight of Sword. Mungkin nanti setelah dia berhasil menemukan kebahagiaannya, dia malah jadi naik jabatannya, jadi hidupnya jauh lebih baik. Dan di sini ada Eight of Sword, dimana memang ternyata selama ini ada yang mengendalikan dia gitu loh ya. Dia terlalu ngikutin omongan mamahnya atau lingkungannya, yang itu ngebuat dia akhirnya nggak bisa memutuskan gitu loh. Makanya terlalu bergantung ya. Bisa juga dia tipe orang yang memang apa-apa keluarga. Jadi ketika ketemu sama kamu itu ya, dia jatuhnya ya dia bergantung gitu loh ya, karena dia nggak bisa ngambil keputusan sendiri, misalkan seperti itu ya. Tapi pada akhirnya nanti kalau misalkan dia sudah keluar dari keterbatasan lingkungan, dia menemukan pasangan yang serasi dan sesuai ya. Lagi terus ya, memang ternyata ada trauma masa kecil gitu loh yang membuat dia akhirnya bergantung. Ini memang rangkaian cerita dari ada gap permasalahan di masa lalu atau inner child. Posisi dia memang lagi ada di persimpangan. Nah bener kan saya bilang bahwasanya mungkin dia bisa minta tolong sama orang yang dituakan untuk dimintai pendapat ya gitu. Belajar lah gitu ya, nggak bisa langsung brak gitu kan. Akhirnya dia ya minta pendapat dari orang yang sekiranya memang bisa dimintai pendapatnya, atau nantinya dia juga akan jadi seperti itu. Ketika ada yang minta bantuan, ada yang minta tolong, dia bisa mengatasi hal itu ya dengan win-win solution yang terbaik. Oke. Libra, jadi karmanya adalah ya dia sudah tersadar ya kalau dia tuh terlalu bergantung sama kamu. Namun di dalam kesadarannya itu akhirnya dia sebenarnya ingin kembali sama kamu. Oke, kita mulai ya. Karma bagi orang yang menyakiti zodiak Libra di tahun 2022. Oke.
dia bisa melawan kekhawatirannya dia sekarang. Ya dia memang waktunya untuk bertindak, dia keluar dari dia ada bisa memutuskan untuk gue mau jalan hidup gue sendiri, gue nggak mau bergantung sama orang, dan waktunya gue untuk mengambil alih kontrol hidup gue gitu loh ya. Dan akhirnya keberuntungan ada di berpihak sama dia gitu loh, keberuntungan berpihak sama dia. Dan untuk sekarang mungkin ya ada beberapa yang nanti pertengahan mulainya, ada juga yang di akhir tahun 2022, tapi ini insya Allah akan terjadi ya gitu. Oke. Dan memang jawaban yang akan dia butuhkan segera datang gitu. Oh iya ini tuh, karena mungkin hasil dia selama ini berubah, hasil dia selama ini mungkin bisa 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 apa ya, bisa menjadi orang yang jauh lebih baik. Dan a very climax approach ya memang akhirnya puncaknya ya akhirnya memang dia bisa bisa berakhir ya semua kesulitannya dia gitu. Dan memang ini apa sih yang kamu butuhkan untuk rilis ya, dia sudah mengetahui sih apa saja yang dia butuhkan untuk rilis, untuk sembuh gitu kan. Jadi dia tinggal ngejalanin aja ya. Oke. Karena bagian menyakiti zodiak Libra ya, karena memang dia tahu apa yang dia butuhkan untuk rilis ya. Dia kembali lagi sama apa nasihat-nasihat yang boleh dan yang tidak gitu. Jadi dia memang bisa merilis hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya dia ya. Oke. Karena bagi orang mengikuti zodiak Libra di tahun 2022. Oke, siap ya. Calling in your soulmate. Ya dia dengan berdoa, afirmasi, visualisasi supaya dia dapat jodoh yang baik, dan semoga nggak ada lagi cinta tidak berbalas gitu kan. Mungkin selama ini kamu yang sudah cinta, dianya enggak, dan memang retreat, mungkin dia lagi rehat sejenak dalam hal percintaan ya, dan akhirnya mendapatkan cinta baru tadi, the star, cinta baru dan dengan orang baru. Dan bisa jadi dia adalah orang yang sesuai untuk kamu gitu loh ya. Tapi dia lebih mencintai dirinya sendiri dulu, dan memang benar ya, dia sudah menemukan kebahagiaan dalam dirinya sendiri, dan memang akhirnya dia layak untuk mendapatkan cinta. Dan ternyata doa dia terkabul gitu loh ya. Two of Cups, dia mendapatkan soulmate-nya dia, yang belahan jiwanya dia, yang sama dengan dirinya, yang sudah berubah menjadi jauh lebih baik ya. Memang jodoh itu ya cerminan, dan memang dia bisa melakukan heart to heart conversation. Mungkin selama ini sama kamu tuh dia nggak bisa diajak bicara gitu ya, karena mungkin apa-apa keputusannya kamu, karena dia terbiasa ada yang mengatur, ada yang mengendalikan gitu loh ya. Oke. Karmanya apa sih? Tidak ada lagi penyangkalan ya. Memang semua sudah jalannya Allah, dan jiwanya dia lebih bertumbuh ya. Terus ya dia punya rasa kebanggaan sama dirinya bisa melewati itu semua ya. Kita berubah jadi lebih baik tuh ada rasa kebanggaan loh, tapi jangan over pride. Love, you deserve love ya. Memang kamu layak untuk mendapatkan cinta. Dia ya orang yang menyakiti kamu, karena memang dia sudah menyadari hal itu dan sudah berubah lebih banyak, membuka pertemanan, dan nggak ada lagi kekhawatiran dalam hidup dia maju terus orangnya ya. Oke. Sexy love. Oh ya, untuk self healing dan spiritual coaching bisa kontak WhatsApp ya. Sorry. Oke. Dia lagi hobi bermain, karena dengan bermain dia tahu dia banyak menarik energi positif ke dalam hidup dia. Nah, ini lucu ya, hunting ya,
Suping ya, oke. Terus share your gift ya, ketika memang punya kebaikan dan dia bisa melakukan kebaikan, dia bisa langsung segera melakukan itu ya, dan lebih menerima dirinya sendiri. Kalau dulu mungkin ya kurang menerima dirinya sendiri karena semua papa disetir ya. Terus di sini ada dance, dia juga seneng ngedance, gerak, dan lebih banyak membagikan cintanya sama orang lain karena ya dia ingin mendapatkan cinta, maka dia harus membagikan cintanya sama orang lain ya, bisa kepada orang, tumbuhan, hewan gitu kan. Dan stop comparing, dia tidak lagi membandingkan hidupnya dia dengan orang lain ya gitu. Dan be gentle with yourself ya, dia lebih berani sama dirinya sendiri sih, yang aku rasain sih gitu ya. Berani mengakui kesalahan, berani untuk ngambil risiko, berani untuk memutuskan gitu kan. Pokoknya yang intinya lebih berani untuk dia ambil alih sendiri. Karmanya apa sih? Gak ada lagi keraguan, no fear. Dia yakin sama dirinya sendiri ya. Terus dan lebih berani ya, memang berani ngambil resiko, dan dia memang merilis hal-hal yang tidak baik di masa lalu karena memang sudah gak layak lah gitu ya. Terus dia merasa bahwasanya ya dia tersadar bahwasanya ya gue coba hidup gue ya memang sesuai dengan kapasitas gue gitu loh ya. Terus untuk tidak lebih banyak menyakiti orang lain dan orang lain menyakiti hati dia, ya memang dia lebih membingkai dirinya dia, lebih membatasi ya. Seperti yang tadi saya bilang, dia mendapatkan cinta karena dia sudah penuh cinta dan membagikan cintanya kepada makhluk hidup, jadi dia layak untuk mendapatkan cinta balik lagi ke dirinya. Dan memang ketika dia memejamkan mata, dia merasakan kekuatan diri dia benar-benar ada gitu loh ya, dan itu berakar sampai ke dalam. Dia memang orangnya pemimpi dan dia yakin kok dengan mimpi-mimpinya dia gitu. Dan dia sangat berterima kasih apapun yang masuk ke dalam dirinya dia jadi orang yang jauh lebih bersyukur. Dan ya dia lebih banyak senyum karena dengan senyum itu dia lebih bisa dia dengan banyak senyum ya seperti lilin lah yang menerangi kegelapan gitu ya. Oke. Karmanya apa sih? Abundance planning ya, dia lebih mensyukuri apa yang dia punya, bersyukur, dan dia tulis tuh rasa bersyukurnya dia. Terus ya be still ya, dimana memang dia jadi orang yang jauh lebih sabar, simpati, empati, dan pemikirannya luas, perspektifnya jauh lebih berbeda gitu kan. Yang biasanya dia sempit, dan kadang di malam hari dia melihat langit, di langit ada bulan, dimana langit itu kan besar ya tapi dan bulan tuh kecil tapi bisa menyinari gelap yang begitu luas ya langit. Nah ini sama-sama ini lilin bisa menerangi seperti senyum itu seperti dia menerangi ruangan gelap, sama seperti ini ya gitu ibaratnya ya. Dan dia lebih banyak melakukan perawatan kecantikan, juga membersihkan energi-energi negatif dalam tubuhnya, makanya kemana aja dia pergi energinya bisa positif. Dan lebih banyak mendengarkan musik juga bisa, dia lebih senang masak sekarang di waktu senggangnya. Dan kalau yang perempuan lebih terkoneksi sama kelaminnya ya, mungkin untuk perawatannya seperti ratus dan lain-lain. Jadi dia lebih banyak me time sebenarnya untuk sayang sama dirinya sendiri ya. Oke, kalau menurut saya readingan untuk zodiak Libra, karena apa yang diterima bagi orang menyakiti zodiak Libra sudah selesai. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Mohon maaf kalau saya banyak salah. Terima kasih atas kebaikan kalian. Semoga Allah membahasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.